maghrib itu aku kan harus luangin waktu juga nih untuk anak-anak, untuk ngeliatin kerjaan rumahnya. Terus karena ya kita muslim, ada hafalan mereka, ngaji mereka. Itu sih aku pada waktu di situ pokoknya malam itu udah sampai mau tidur tuh waktu aku harus ada lah untuk mereka gitu. Berarti tadi yang paling plus dari menjadi freelance itu adalah kebebasan di pengaturan waktu ya. Kita nggak terikat ke jam-jam kantor. Iya, terus apalagi kalau kita kerjanya di rumah kan, capek ya udah tinggalin dulu, aku istirahat, mau tidur juga nggak masalah. Kalau di kantor kan nggak bisa. Capek mau istirahat mau tidur jadi gimana? Bisa tinggal tahan SP aja. Ya kan langsung ngebos kan ngelototin. Nah, berarti di luar yang tadi yang paling utama itu kira-kira ada lagi nggak yang Ivy rasakan sendiri gitu? Plusnya. Apa ya kesan waktu? Tapi di mana-mana yang paling menonjol sepertinya itu ya, kebebasan waktu ya, yang sekaligus jadi bumerang gitu. Iya, karena kan kalau misalkan kerja di kantoran kayak yang dulu aku rasain, itu kan kita benar-benar terikat dari masalah waktunya, terus harus dari Senin sampai dengan Jumat kerja gitu kan. Kadang Sabtu juga masih lembur. Nah, kalau ini sekarang kita bisa sesuka hati aja ngikutin ini kan jadwal kita kapan mau libur, ya udah kita tinggal bilang aja sama klien, aku hari sekian libur dulu ya gitu kan. Soalnya mau ini sama waktu sama anak-anak gitu. Jadi libur berapa hari gitu. Baru bisa ngambil kerjaan lagi kapan gitu. Kalau di kantor kan nggak bisa. Ya, kalau sekarang Ivy lagi pegang ada beberapa klien ya. Iya. Ada beberapa klien, tapi ada yang dari luar negeri belum saat ini? Ada. Udah dapat ya? Iya ada. Oh, udah pecah telur berarti. Iya kemarin di Upwork. Jadi. Oh, dapatnya di Upwork? Iya. Oh, oke. Jadi kebetulan ada dia ini YouTuber traveler gitu, travel yang suka traveling gitu kan. Jadi dia punya akun YouTube yang isinya itu ya ngerekam vlog dia lah sama perjalanan dia selama ke luar negeri dan kemarin itu dia sebenarnya sempat stay di Indonesia di Bali selama beberapa bulan. Nah, tapi sekarang dia ini udah balik lagi sih. Dia asal dari Belanda. Oh, Belanda. Orang sekarang Belanda aslinya gitu? Atau, iya, dia orang Belanda asli. Dia suka traveling. Jadi kemarin tuh dia ada stay di Indonesia beberapa bulan. Kalau aku lihat dari YouTube-nya sih dia hampir keliling-keliling Indonesia juga. Soalnya kemarin tuh ke Papua, ke Maluku gitu-gitu kan. Kita aja enggak ya? Dia pula yang pergi kan? Kita enggak kan? Ya, kita di sini aja kan? Iya, benar-benar. Makanya waktu ngedit video dia itu kan iri banget, iri kali Kak. Serasa ikut lah gitu. Kita orang Indonesianya aja nggak pernah ke sana kan? Kita tuh kayak baru tersadar kayak ya ampun ternyata indah, negara kita tuh seindah itu gitu kan. Orang luar yang justru lebih menghargai itu gitu. Mereka benar-benar beruntung lah gitu. Ini dia travelnya solo atau gimana? Berdua sama temannya. Sama temannya. Jadi di Ivy sendiri adalah mengedit videonya atau gimana? Ya, jadi kemarin tuh kebetulan dia sih yang offering job ke aku. Dia kirim pesan gitu kan di Upwork nawarin mau nggak handle videoku gitu kan, editan video untuk YouTubeku gitu kan. Di situ dia nawarin, dia ngasih ini ya penawaran harga dia berapa gitu kan. Ya setelah aku jawab oke, kami ada sesi Zoom sebentar gitu kan, interview via Zoom, dan ternyata ya intinya deal lah gitu kan, cocok penawaran dia dengan penawaran aku. Ya kita udah mulai kerja sih sekarang. Berarti Ivy udah jadi remote worker dong ini kan? Iya, sebenarnya remote worker kan? Iya kan? Nah, kan kalau remote worker kan berarti pekerja yang bekerja dari jarak jauh. Nah, klien ini kan dia bisa aja dia di Belanda, di mana kan dia keliling dunia kan. Iya. Nah, Ivy sendiri posisi di Indonesia. Di Medan, Indonesia kan. Nah, inilah yang namanya remote worker gitu kan. Nah, kemudian dia sifatnya ini per proyek atau gimana caranya? Apakah kita kerjanya per jam atau apa gitu? Jadi kebetulan
dia nawarinnya ini per project tapi untuk long term. Dia perlu orang yang stay sama dia untuk mungkin setahun ke depan paling enggak. Makanya memang dari awal tuh dia nanya, kamu kalau misalkan aku minta kerjasama secara long term, sekitar setahun ke depan bisa nggak gitu kan? Jadi aku kebetulan ya sekarang ini nggak terlalu padat gitu kan jadwalnya, ya oke, nggak apa-apa gitu kan. Toh juga secara salary-nya juga cocok gitu kan. Artinya dia dalam katakanlah 1 tahun kan, berarti dia mau bepergian ke beberapa negara, beberapa video pun itu yang handle Ivy gitu ya? Kebetulan dia karena udah banyak videonya, dia punya beberapa editor. Dia pecah? Iya, dia jadi pecah gitu berarti ya? Salah satunya aku. Kalau aku lihat sih kayaknya aku ngendel khusus yang untuk video-video waktu dia traveling di Indonesia. Nggak tahu sih kalau kedepannya mungkin ada perubahan, karena sekarang dia lagi traveling ke daerah Eropa juga. Mungkin nanti kalau misalkan yang untuk bagian Indonesia yang udah habis, maybe nggak nutup kemungkinan aku juga handle yang bagian video-video di Eropa. Dan ini masalah bayaran tadi ya. Bayarnya ini per video. Per project videonya. Dari awal kami udah sepakat untuk durasi. Ini kan dihitung durasinya. Nah, jadi dia itu butuh, karena video yang panjang gitu kan. Jadi sekitar durasi antara 40 sampai 60 menitan gitulah. Per videonya ya? Iya, berarti tugas Ivy adalah untuk mengedit yang durasinya seperti itu, iya. Dealnya seperti itu. Kalau gitu berarti di remote worker atau freelance, termasuk kemampuan kita negosiasi ya, karena segalanya itu kan kesepakatan kan? Iya, benar. Nggak baku gitu kan? Iya. Berarti termasuk kemampuan bahasa ya, kalau kita memang mau nerima klien dari luar negeri. Iya, harus. Iya kan? Ya mau nggak mau. Jadi memang selama ini ketika aku menyadari nih kan, bahwasanya kalau misalkan mau dapat klien internasional, karena udah pasti bayarannya lebih kan, karena dibayar pakai dolar gitu kan. Berarti ya aku harus lancarin bahasa Inggrisku nih gitu, paling enggak bisa komunikasi lah gitu kan. Kalau yang ada sedikit nggak tahu kan bisa tanya sama ChatGPT. Zaman sekarang kan untungnya sekarang itu juga ya. Gitu kan, udah lebih dimudahkan dengan teknologi yang maju sekarang ini kan, banyak bisa pakai ChatGPT, Gemini AI segala macem. Jadi kalau untuk komunikasi tadi itu udah gak terlalu takut lah istilahnya gitu. Yang penting tahu basicnya aja. Pakai perjanjian tertulis atau gimana kalau khusus yang klien ini? Ada kontraknya. Ya? Bahasa Inggris artinya kita juga harus pelajari kemampuan mempelajari itu ya. Gitu iya, ya? benar-benar. Oke. Kalau menurut saya ya di remote worker, apalagi kalau kliennya itu yang klien internasional ya, yang enaknya itu adalah prinsip earn dollar, spend rupiah. Iya. Itu yang paling enak kan. Itu yang kayak jadi cita-cita gitu. Iya. Kayak kita kan di Indonesia, terus kita earn-nya dolar. Iya. Ya, konversinya itu kan. Terus kita makainya itu di Indonesia. Sama dengan banyak orang luar negeri yang mereka nomad ya, istilahnya kerja nomad. Iya, kayak si klien aku ini dia juga nomad gitu. Dia nomad juga. Tapi sesekali dia pulang kampung lah. Pulang kampung, ya. Kemudian pekerja nomad ini kayak yang di luar negeri, mereka ke Bali, ke Lombok, ke Medan, kemanapun, karena yang mereka dapat kan dolar. Terus mereka habiskannya di sini, atau mereka ke Vietnam. Iya, negara Asia gitu rata-rata memang. Kalau di negara mereka hidupnya sebenarnya biasa aja, tapi begitu mereka bawa dolarnya itu hidup di Indonesia, mereka bisa hidup kayak raja gitu jadinya kan. Iya benar, udah pasti, karena kan di sini lebih murah istilahnya gitu kan dibandingkan dengan negara asal mereka gitu. Saya tertarik sekali dengan kalimat itu yang earn dollar, spend rupiah. Ya kan? Itu daya tariknya. Nah, di Ivy sendiri setelah jalanin beberapa tahun ini, merasa nggak kalau ini profesi yang cocok dengan Ivy kayak untuk saat ini? Iya, bisa dibilang benar sekali. Memenuhi checklist ini ya, kayak bisa bersama anak, waktunya bebas, ngatur sendiri, gitu kan. Terus yang dibayar dengan dolar tadi itu yang pertama kayak salah ya, itu yang pertama. Karena kan sebelumnya nih sebelum dapat klien internasional kan nanganin klien lokal dulu nih, ya kan. Kerasa banget
kerasa banget kan bedanya. Nah, kalau klien lokal di kitanya, kecuali Jakarta mungkin ya. Kalau di kitanya kayaknya kan kalau per jam nggak terlalu kan. Maksudnya kita cenderung proyek. Ya, jadi sepanjang pengalaman aku sih, aku belum pernah dapat klien lokal yang mau bayarnya itu per jam. Kayaknya enggak Iya, ya. pasti per project. Pasti per project, dan itu juga kita nggak bisa kasih rate yang gimana banget. Mungkin yang di sini punya pemikiran kalau per jam saya bayar, kalau kamu santai-santai aja, kayaknya ada pemikiran seperti itu ya. Kurang tahu, tapi bisa jadi sih. Iya kan? Sementara di luar negeri justru semua per hour apapun per hour dan, kan. Apa ya, bisa dibilang habit atau gimana, karena mereka juga kalau di sana kan semua pekerja itu rata-rata memang dihitungnya per jam. Pekerja restoran, semua per jam. Pekerja di perusahaan juga gitu kan, per hour gitu. Maka juga di Upwork itu memang mereka setiap kali menawarkan pekerjaan gitu kan, di situ ada rate-nya. Atau kita juga, kita kan punya profil di Upwork kan, kita juga tulis rate kita tuh per hour berapa. Tapi ya itu juga nggak baku banget, maksudnya nggak benar-benar harus dibayar per jam. Jadi ketika ada, kalau aku sendiri ya Kak, ketika ini kayak kemarin ada yang nawarin untuk bayar per project dan aku ngerasa cocok, ya it's okay gitu. Mungkin itu satu enaknya lagi ya, fleksibelnya ya. Iya. Kalau di Upwork sendiri dia pakai bid ya? Iya. Pakai bid juga ya? Kalau misalkan kita sebagai orang yang mau ngelamar kerja gitu istilahnya kan, mau ngelamar project ini, kita harus ngebid memang. Ngebid ya? Cara kita menentukan rate kita itu gimana? Apakah kita pelajari punya orang dulu atau gimana? Kebetulan kalau di aku ya, aku kan selama ini sempat ini nih masuk ke dalam komunitas freelancer gitu. Jadi belajar sama sesama teman-teman yang nge-freelance juga gitu kan, yang udah lebih dulu punya klien di mana-mana. Nah, jadinya aku banyak belajar dari mereka sih. Berarti menurut Ivy sebenarnya kalau memang kita mau ceburin bidang remote work ke freelance, memang kita harus masuk komunitas itu ya? Iya, karena kan ini kan kalau menurut aku ya, aku yang ngerasain waktu itu, satu, ini dunia yang baru, ya kan. Terus juga ini bidang yang luas banget nih, ilmunya, jangkauannya gitu kan. Kita pastilah harus punya teman untuk diajak sharing, atau kalau bisa punya mentor. Nah, kalau misalkan sekarang nih banyak ya, aku lihat orang yang buka-buka kelas buka kelas-kelas virtual assistant, pokoknya yang untuk kerja remote gitu kan. Ya nggak ada salahnya sih, aku sendiri juga ada beberapa kali tuh ikut kelas-kelas yang mulai dari yang bayarannya kecil sampai yang gede gitu kan. Tapi satu tujuannya apa? Untuk belajar sama memperluas pertemanan, jaringan. Networkingnya tadi itu. Karena ketika kita nanti pas menghadapi masalah di pekerjaan gitu kan, ya pastilah kita butuh orang untuk ditanya. Yang udah pengalaman gitu ya. Kalau ibaratnya dulu pas kerja kantoran, pas kita ada trouble di kantor, kita bisa nanya rekan kerja gitu kan, atau nanya atasan. Tapi kalau misalkan di dunia remote ini, kita tuh kerja sendiri loh. Gak ada atasan. Dan gak mungkin, itu kalau aku ngerasa itu hampir gak mungkin banget kalau pas kita, untuk orang yang baru memulai gitu kan, gak punya teman, gak punya mentor gitu, itu pasti bakalan susah banget. Walaupun ya bisa nanya ChatGPT, tapi tetap pengalaman kita beda. Personal sebagai manusia itu pasti lebih bermanfaat lah istilahnya gitu. Dan mungkin kalau kita hanya tunggal belajar sendiri, kita kayak, karena sekarang kan banjir informasi kan, jadinya kita kayak gak terstruktur belajarnya kan. Benar-benar. Gitu. Di Ivy sendiri kalau untuk editing video, itu memakai program atau aplikasi apa gitu? Final Cut Pro sama sekarang permintaannya banyak CapCut, ya CapCut juga pakai CapCut. Ivy sendiri punya pikiran nggak mau buat course sendiri? Buat apa Kak? Kursus sendiri. Oh, kursus sendiri. Belum sih. Yang seperti itu sebenarnya kan. Cuman memang ada niat untuk mungkin nggak ke course, tapi lebih ke kayak forum sharing gitu ya. Karena aku ngerasa kalau misalkan sampai buka course itu ininya tanggung jawabnya tuh gede banget. Oh ya. Lebih ke maksudnya kekhawatirannya ke apa? Jadi dulu
dulu banget nih tarik waktu pas zaman dulu, pas masih zaman main foto-foto itu kan sempat juga tuh sama suami, karena sama-sama kita bidangnya sama, kita tuh buka kelas foto. Ada yang sifatnya kayak rame-rame gitu kan, ada yang privat one on one gitu kan. Nah jadi dari pengalaman itu aku tuh ngerasain bahwa ternyata jadi guru tuh tanggung jawabnya gede. Walaupun maksudnya gini, kadang-kadang ada orang yang berekspektasi kalau aku udah belajar sama dia nih yang terkenal, ilmunya banyak lah gitu kan, udah diakui orang gitu kan, berarti aku pasti bakalan berhasil gitu kan. Ekspektasinya tinggi, padahal kan nggak selalu seperti itu. Kita tuh sebagai mentor atau sebagai guru tuh kita kan istilahnya memberikan ilmu, tapi akhirnya tuh balik lagi ke orang yang diajarin kan, sejauh mana usaha dia, terus juga yang mempengaruhi keberhasilan itu maksudnya nggak cuman mentok di yang ngajar aja gitu, tapi juga peran kita sebagai yang belajar ini juga perjalanannya tuh panjang gitu. Jadi kalau sekarang misalkan ditanya apakah mau buka course, kayaknya mau belum. Daftar maksudnya. Kita nanti habis dari sini kita duduk di mana. Tapi mungkin kalau untuk kedepannya nanti kalau misalkan udah nggak terlalu ribet nih sama kerjaan sekarang, ada waktu senggang, pengen sih buka forum sharing lah gitu kan, belajar sama-sama gitu istilahnya. Apalagi pengen ngajarin sesama kayak ibu-ibu gitu, kadang kan ada yang pengen belajar video editing untuk saya. Ya kan sekarang kan banyak yang ini kok jadi content creator yang affiliate itu loh. Kan jadi kadang sebenarnya kalau kayak kita ya ngeliat gitu kan, kayaknya semua orang pasti sekarang udah bisa lah ngedit, soalnya aplikasi CapCut ini tuh mudah banget gitu makainya. Sampai orang user friendly ya. Iya, kayaknya orang awam sekalipun yang belum sama sekali pernah memakai itu pasti bisa lah kok pakai CapCut gitu kan. Tapi ternyata enggak juga. Tetap ada orang-orang yang walaupun kita ngerasa kayak aku ngerasa ini mudah gitu pakai CapCut ini, tapi tetap aja ada orang yang sama dia tuh sulit gitu. Jadinya iya tetap aja mungkin karena bukan bidang dia. Sama mungkin kayak aku ya. Karena aku sama ini udah biasa nanganin editing, jadi aku ngerasa nggak masalah gitu waktu dari biasa pakai Final Cut Pro terus berpindah ke CapCut. Tapi kalau misalkan mungkin aku sekarang disuruh ngedesain gitu, misalnya pakai aplikasi desain apa gitu kan, pasti aku juga akan kesulitan gitu karena itu bukan bidang aku gitu kan. Pernah dengan Canva nggak kalau untuk video? Canva? Ya pernah juga ya. Kalau berbanding dengan CapCut? Kalau Canva itu dia sebenarnya lebih ke desain Kak. Kalau CapCut ini kan dia memang khusus untuk editing video. Kalau Canva itu lebih, kalau untuk orang yang benar-benar pemula mungkin lebih gampangnya di Canva ya, atau enggak juga? Aku ngerasa tetap lebih enak di CapCut sih kalau memang benar pure untuk kebutuhannya editing video ya. Tapi kalau misalkan butuh aset untuk desainnya atau kadang-kadang perlu aset yang bergerak gitu kan, kayak animasi atau apa gitu, bisa bikinnya di Canva dulu. Kalau Ivy lihat dengan zaman sekarang inilah kan, banyak PHK juga ya kan. Iya. Freelance ini bakal jadi booming nggak? Ya sekarang ini udah booming banget kan. Ya? Karena hampir setiap bidang jasa tuh ada gitu orang yang cari. Jadi mulai dari, kalau kayak aku kan berarti di bidang kreatif gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak di bidang administrasi, yang lain-lain gitu juga aku lihat banyak sih permintaannya. Ivy sendiri kalau untuk klien utamanya menggunakan platform apa untuk cari klien lah istilahnya? Sekarang ini sih LinkedIn juga ada ya, LinkedIn. Iya, tapi aku dengan LinkedIn belum pernah. Jadi sebenarnya kebetulan selama ini dari awal sampai sekarang itu lebih banyak dapat klien yang direkomendasiin dari teman. Dari link tadi itu, dari forum-forum komunitas freelance tadi itu. Ya nggak kemungkinan juga dari trade
Ya, trade. dari trade, terus dari IG, kalau dari Instagram. Instagram, iya. Dari medsos sih, dari medsos sama dari lingkungan pertemanan tadi itu. Kalau Upwork baru sekali itu kemarin. Dan yang internasional kan? Ya sebelumnya ada juga internasional tapi nggak dari Upwork, dari teman. Itu video juga sama? Iya, video editing untuk YouTube juga. Itu per proyek selesai gitu? Per project iya. Kalau di Ivy sendiri kan ada 2 anak ya, masih usia kecil lah kan. Apakah nanti ini jalan ke depannya ini juga bakal pada remote worker semua ini? Maksudnya untuk anak-anak? atau Ivy sendiri sebagai orang tua ya, udahlah kamu kerja di perusahaan aja yang adem-adem gitu-gitu. Aku kalau pernah sih berpikiran ke situ kan, kompromi sama maksudnya sharing sama suami juga mengenai itu kan, dan kami kayaknya sepakat untuk membebaskan aja. Karena untuk yang sulung 11 tahun 11 tahun 11 tahun artinya sekitar 10 tahun lagi udah 21 kan. 10 tahun lagi. Karena kayak aku udah punya pengalaman sendiri nih. Pernah kerja sama orang di perusahaan, pernah jadi ini juga freelance juga gitu kan. Jadi sebagai orang tua sekarang ini aku cuman kayak ngasih arahan atau sharing aja sama dia bahwasanya pengalaman Bunda tuh dulu kalau kerja di kantoran kayak gini-gini. Dan dia sempat juga ikut ngerasain tuh karena waktu pas aku kerja di kantoran tuh kadang-kadang aku suka ngajakin dia. Oh, pernah ikut. Kalau ada tuh hari-hari yang agak free gitu kan di kantor. Boleh apalagi kalau misalkan bos lagi nggak ada gitu boleh. Ini karena udah berhenti ya ngomong gitu. Apa sih bosnya juga orang enak. Oh, iya. Jadi kadang hari Jumat gitu kan kita agak longgar, kita agak longgar. Jadi aku bawa dia bisa sambil lihat kan, oh ternyata kalau kerja kayak gini gitu kan, kerja bundaku tuh kayak gini, di kantoran tuh kayak gini. Terus sekarang bundaku sekarang kerjanya kayak gini. Oh enak sih. Aku pernah tanya sama dia, kakak gimana kak? Enak ngerasa Bunda kerja di kantoran dulu atau sekarang nih Bunda di rumah? Dia jawabnya di rumah. Berarti kan dia karena lebih waktunya. suka walaupun di rumah itu aku kadang hampir seharian di depan laptop gitu kan kerja, tapi yang penting dia tetap bisa ngeliat aku di situ. Dan kalau dia ada butuh apa-apa dia tinggal manggil gitu kan. Jadi bebasin sih, terserah mau kedepannya mau kerja kantoran, mau freelance, nggak masalah. Tapi ke depan sepertinya ya, yang remote worker ini ya memang sekarang booming ya. Kayaknya udah bakal jadi kayak profesi orang secara umumnya, apalagi anak-anak muda yang istilahnya itu Gen Z. Nanti bentar lagi Gen Alpha ya. Iya, ini alpha mereka. Ini udah alpha ya. Ini sekarang anakku nih alpha, beta nanti di bawah mereka lagi. Anak mereka lah mungkin ya, atau adian lah ya, adian mereka gitu. Karena semua serba. Dan di lingkungan juga dipengaruhi kayak kafe-kafe bertebaran semua yang work from cafe. Iya. Ya kan? Mereka memfasilitasi ya orang-orang yang freelance gitu kan bisa kerja. Memang kadang-kadang bosan sih, aku juga ngerasain gitu kan, ya ampun nggak terasa itu udah sebulan kerja di kamar terus, di ruang kerja terus, di depan komputer terus gitu kan. Kadang-kadang ya ada juga gitu keluar. Mungkin itu sisi minusnya ya. Iya bisa dibilang yang kurang enaknya. Ya itu kadang ini bosan sama inilah kadang kalau ada tantangan gitu kan. Dan ketika tanya sama teman gitu, mereka juga nggak tahu ya solusinya gitu kan. Ya balik lagi ke kita nih harus pintar-pintar gimana gitu cara mengakali cari solusi tersebut. Kalau untuk komunikasi berarti Ivy sendiri pakai Zoom gitu ya, VC atau gimana untuk komunikasi? Kalau misalkan sama klien yang internasional itu pakai Zoom. Pakai Zoom, oke. Nah, ada nggak saran-saran untuk yang terpikir untuk menjadi freelance atau pengen jadi remote worker? Ya Ivy kan udah menjalaninya beberapa tahun ya. Ada nggak kira-kira inputnya lah? Paling ini jangan memang kalau misalkan dilihat sekilas gitu kan, wah enak banget kerjanya dari rumah, apalagi kita bisa dapetin klien internasional bayarnya dolar gitu kan. Tapi di samping itu tetap ada hal-hal nggak enak kayak bisa dibilang minusnya lah. Yang satu masalah manajemen waktu tadi. Jangan sampai terlena gitu kan, keenakan di rumah. Nantilah ngerjainnya, ngulur-ngulur waktu kan. Tetap nggak bisa, kita harus punya disiplin di diri. Terus juga kadang-kadang aku lihat ada orang yang ngerasa pengen kerja freelance itu karena
udah nggak betah nih dengan kerjaan sekarang di kantor, Ya. capek pergi pagi, pulang sore kadang malam. To be honest ya, kalau aku ngerasa sih sebenarnya pekerjaan freelance yang kayak gini nih, nggak untuk semua orang. Ya. Karena apalagi kalau misalkan yang udah biasa kerja kantoran nih, dengan ritme kerja kantoran yang biasanya seperti apa, terus tiba-tiba kalau misalkan secara tiba-tiba dia pindah kerja freelance gitu kan di rumah, itu pasti bisa ngalamin burnout gitu. Karena harus ada masa-masa adaptasi. Iya, masa adaptasinya lagi gitu kan, dan cari cara untuk mengimbangi ritme kerja freelance secara remote di rumah ini gimana gitu. Apalagi kemarin tuh aku juga suka ngelihat ini ya, iklan-iklan di medsos gitu kan. Capek kerja 9 to 5, kerja freelance aja gitu. Itu yang selalu menggoda-goda terus kan. Iya, tapi jangan salah, nanti memang kerjanya bisa nggak 9 to 5 lagi, tapi jadi 9 to 10, 9 to 12, 9 to 9 again, di tomorrow-nya lebih parah lagi bisa kan. Iya, kayak aku kemarin tuh, apalagi pas kemarin sempat ada ngalamin trouble gitu kan, pas ngendel kerjaan. Wah, itu berhari-hari gak tidur, gak tidur malam gitu kan, sama suami berdua berpikir gimana cara itu ngedit atau apa? Iya, ngedit. Kemarin tuh ada sedikit masalah lah gitu di di software editannya gitu. Jadi kami berdua benar-benar beberapa hari tuh gak tidur malam. Tapi masih mending Ivy punya partner yang memang mengerti kan. Ya, coba kalau untungnya. Nah, itu makanya kan bisa aku bilang tadi kan itu gak semua orang. Karena ya kayak pekerjaan ini juga, bagi yang udah biasa nge-freelance kayak suami aku tuh dari awal, dari dulu dia dari tamat sekolah dia tuh gak pernah kerja kantor sama sekali sampai dengan sekarang. Mungkin kalau misalkan tiba-tiba ditaruh kerjaan di kantor, ya benar-benar ya itu ya kan, dia juga bakalan burn out gitu kan. Nah, jadi ya harus dipikirin baik-baik sih gitu. Karena yang ditampilkan di sisi medsos itu enaknya menjadi freelance kan. Iya. Itu kenapa kan kita pengen taunya dari orang yang sudah mengalami. Terus satu lagi yang juga menjadi masalah yang lumayan besar adalah mencari klien kan. Iya, benar. Benar. Ini aku agak sedikit share pengalaman aja, bukan bermaksud menyinggung siapa-siapa. Oh ya, kita disclaimer juga, kita bukan pakar, kita juga bukan ahli gitu ya. Cuman kita di sini ngobrol, sharing berdasarkan pengalaman. Berbeda-beda untuk setiap orang kan. Jadi bukan ngejudge, bukan ini ya. Benar. Sok jadi ahli gitu kan. Iya. Kan banyak nih sekarang orang-orang yang buka course bidang apapun itu untuk remote worker gitu kan. Jangan berpikiran setelah kalian ngikutin course itu akan langsung dapat klien. Betul. Akan langsung digaji dolar. Ya. Bisa sih ada kemungkinannya, tapi sepengalaman yang aku lihat juga nih ya Kak, orang-orang yang langsung dapat gitu, maksudnya nggak gitu lama selesai dari dia ngikutin course terus dia bisa dapat klien, itu pasti dia punya background yang udah agak settle gitu. Jadi dia udah punya basic, gitu. Jadi dia udah punya basic, dia ikutin course itu dia cuma tinggal memperhalus gitu, mempertajam ininya aja, skillnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang ngerasa baru memulai nih, betul-betul dari nol banget, wah itu bisa dibilang perjalanan kalian untuk bisa dapetin klien itu masih panjang banget, sangat, gitu. Sangat. Ada banyak sekali lah struggle-nya gitu, hal-hal yang itu pasti bakalan mengalami banyak banget struggle-nya gitu kan. Dan nanti ada tuh di satu titik yang bikin kita ngerasa kayak aduh udah berapa bulan nih selesai course gitu. Tapi gak dapet klien gitu kan. Udah bayar sekian gitu kan. Nah padahal ya itu tadi, setiap orang tuh perjalanannya beda-beda gitu kan, tergantung usahanya, tergantung rezeki juga gitu kan. Apalagi kalau betul-betul mulai dari nol, bisa dibilang mungkin dalam setahun tuh kalian harus masih proses belajar terus gitu. Konsisten gitu ya. Iya, konsisten juga. Mungkin bisa kita buka juga karena kan sisinya yang wah ya kan. Dan jauh lebih bijaksana kalau kita mendengar langsung dari pengalaman yang honest ya, yang jujurnya gitu. Bukan seperti yang dibilang Ivy tadi,
bukan nggak mungkin langsung dapat klien, bukan nggak mungkin. Iya. Cuman itu satu di antara berapa. Iya, kan? nggak semuanya lah pasti ya, nggak kayak semuanya gitu. seperti itu. Juga didukung oleh usaha dari yang bersangkutannya kan. Iya. Nah, di Ivy sendiri juga ada backgroundnya di fotografi dengan di video editor. Iya. Kemudian juga banyak mengikuti komunitas. Iya. Ya kan, justru belajarnya itu banyak dari pengalaman yang nyata. Ya kan, kita nggak bilang kalau course itu jelek ya, enggak ya. Iya, Course enggak. itu plusnya itu adalah mereka sangat terstruktur. Iya, benar. Nah, mengambil pelajaran dari itu, mampu atau enggak, itu memang tergantung sepenuhnya dari masing-masing orang. Iya, sama sih kayak kita sekolah gitu kan. Kita mau sekolah di sekolah yang paling terkenal sekalipun, kalau ternyata kemampuan kita nggak bisa mengikuti pelajarannya gitu kan, ya pastinya setelah lulus dari situ belum tentu kita langsung ini kan, langsung sukses gitu istilahnya. Kira-kira gambarannya satu sekolah yang sangat terkenal, di dalamnya ada 100 murid, kan nggak mungkin semuanya lulus dengan model yang sama semua kan. Iya. Balik lagi orangnya kan. Iya benar. Gitu. Jadi mungkin para viewersnya nanti kita bijak memilih kursus. Apalagi sekarang ini kursus sangat-sangat booming. Iya, kayaknya kita kalau scroll itu semua kursus. Apalagi kalau misalkan udah ngeklik sekali nih, besok-besok itu kerjaan algoritma ya, ya kan? Itu kerjaan algoritma kan. Besok-besok yang muncul terus itu. Dan masalahnya kan kita jadi nggak tahu mau nyaring, mau gimana nyaringnya, yang mana yang benar. Terus mereka nawarkannya itu harganya bisa bener-bener murah kan? Ya, kayak sekarang hanya ada ketengan, ada yang paket bundle gitu. Terus kayak misalnya 769.000, terus dicoret. Ya. Hanya hari ini saja 149.000. Terus kita merasa teknik marketing 149.000 kenapa enggak gitu kan? Kita ambil. Saya pernah, kita nggak menyebut yang mana ya. Saya pernah itu ada kayak kursus yang tentang mungkin copywriting, content writing seperti itulah. Harganya mau dibilang murah-murah kali ya oke lah gitu kan. Kemudian belilah. Setelah beli, kecewanya apa? Mending kalau misalnya materinya ternyata kita Google juga bisa, itu masih mending. Iya. Ini materinya begitu kita buka, berarti kan kita membayar kan? Iya. Kita membayar, kita membuka konten isi materinya e-booknya. Ini. Ya, e-booknya ini dia jualan produk dia. Saya membayar uang untuk melihat iklan dia. Iklan doang. Ya Tuhan. Gak minta apa refund balik? Itu enggak sih, udahlah. Maksudnya ini berapapun yang kita bayar itu artinya kita memberi pelajaran bahwa memang bisa terjadi orang seencer itu otaknya. Dia membuat kita membayar untuk melihat iklannya dia. Itu terjadi. Itu terjadi di saya loh. Jadi sejak itu kayak agak hati-hati gitu kan. Iya benar-benar. Kalau bisa tuh dari awal memang kita harus kritis. Tanya dulu sama dia, atau kalau perlu minta sampelnya gitu. Kita nggak minta dia nunjukin semua isi materi dia apa, tapi paling nggak bisa nggak tunjukin dulu apa sih ini rangkuman dari materi yang kamu jual nih gitu kan. Atau lebih bagus juga lah kalau misalkan ada tesis-tesis dari orang-orang sebelumnya gitu kan. Jadi kita nggak kayak beli kucing dalam karung. Iya, masalahnya kalau misalnya kita tanya dulu, mau lihat dulu lah, ngintip-ngintip bahannya itu, nanti yang dikasihnya ya yang menurut oke gitu loh. Tapi nanti setelah dibeli ternyata iya bisa aja juga gitu. Lalu kadang kita sebagai manusia ya, kadang kita malas aja misalnya 99.000. Aduh, ngapain pula lah saya minta sampel, ngapain pula? Kayak kita jadi sepele. Iya, padahal nanti kecewanya, sakit hatinya gitu kan. Itu kan uang juga. Itu lama-lama perasaan tertipunya itu loh. Itu yang nggak sebanding gitu. Iya. Bayangkan aja ya pengalaman seperti itu ya. Iya, memang itulah perlu sekali lah untuk hati-hati dan jangan gampang tergiur gitu. Dan mungkin kalau untuk kursus yang lebih mahal, yang juta-juta, nah itu mungkin kita bisa anggap kayak membeli networkingnya ya, jadinya membeli. Ya itu memang pasti sepaketannya sih. Dan komunitasnya. Nah mungkin kalau kita mau optimis ya kita melihat dari sisi itu bisa juga, ya kan? Iya, makanya tadi kayak aku bilang tadi itu kan balik ke kitanya juga lagi. Kita mampu nggak menyerap ilmu dari course tadi itu, atau ya ternyata cocok apa enggak sama kita gitu kan? Karena ibaratnya kayak orang kuliah juga Kak. Kadang ada orang yang ngerasa aku
mau kuliah di sini nih gitu kan, ini universitasnya bagus, terkenal bagus, aku ambil jurusan yang ini kayaknya aku oke nih gitu kan. Tapi ternyata ketika dijalanin aku kayaknya salah jurusan deh. Ya, itu paling sering terjadi Bisa kan. jadi. Ternyata kayak aku salah jurusan. Cuman untuk menghibur diri kita anggap aja lah, kita semua ada hikmahnya lah. Tapi pasti ada apa namanya ya, hal-hal baik plusnya. Iya, pasti yang ada. bisa kita ambil juga dari situ. Ini sok menghibur diri aja sih gitu. Nah, kalau di Ivy sendiri lah, kalau bisa balik lagi ke 15 tahun lalu. 15 tahun lagi. 15 tahun lalu, berapa 20-an tuh lah ya? Kita nggak spill usia kok, nggak spill usia. Tapi lebih kurang waktu itu ya pasti 20-an lah gitu, 20 tamat SMA lah. Early 20. Ya. Nah itu kalau bisa, Ivy pengen memulai profesi apa? Sebenarnya waktu itu kayaknya di usia-usia aku baru mulai kuliah ya, karena aku kan jujur telat nih kuliahnya.